bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu Selamat pagi apa semua. jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Hafiz dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Hafiz di tempat duduk sabda. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Pada pagi hari ini kita sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, kita terlebih dahulu melakukan atau melaksanakan berdoa supaya apa? Kegiatan yang akan kita laksanakan pagi hari ini selama satu hari, dari mulai pagi sampai siang kita menuntut ilmu, akan memberikan suatu ilmu yang manfaat. Oke, sekarang Pak Doni mau absen terlebih dahulu ya. Silakan ditengok temannya kiri kanan, ada yang lubang enggak, ada yang enggak hadir enggak? Bagaimana, hadir semua? Semua hadir ya? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat, semua dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Itu harus kita syukuri ya, karena itu adalah termasuk nikmat dari Allah. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kali ini, marilah kita tepuk semangat dulu, oke ya? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Hebat. Oke, dengan tepuk semangat tadi, semoga kita semua nanti selalu semangat dalam mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini. Yang berikutnya, yang pertama, kita akan belajar mengenai tema 4 ya. Slide-nya tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis pekerjaan, memuat mata pelajaran IPS dan SPDB, pembelajaran yang ke-5. Coba kalian lihat, kalian persiapkan. Nah, tema 4 subtema 1 kegiatan pembelajaran yang ke-5. Oke, next kita perhatikan dulu. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, bisa kalian lihat ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar dengan benar. Berarti yang kedua, siswa melakukan eksplorasi. Siswa mampu menggambar kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dengan tepat. Berikutnya, yang ketiga, dilihat di slide-nya. Dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat kegiatan apa kira-kira, tahukah kalian kegiatan apa yang orang tua kalian lakukan setiap hari? Memasak, cuci piring. Apa? Alif?
betul sekali. Nah, keluarkan dia bekerja. Kegiatan yang dilakukan orang tua kalian atau orang dewasa pada umumnya setiap hari adalah bekerja. Sama enggak kira-kira dengan kalian? Tidak. Kalian kegiatan aktivitas sehari-hari apa? Belajar. Mas Khalid kok bermain? Belajar dulu. Belajar pagi di sekolah, kemudian pulang sekolah baru boleh main ya. Berikutnya, sekarang tahu enggak apa tujuan orang tua kalian bekerja? Siapa yang tahu? Bahagia. Bapak. Mencari rezeki. Mencari rezeki katanya Mas Khalid. Nah, ada orang yang tahu selain mencari rezeki? Mencari uang. Apalagi? Tujuan bekerja, mencari nafkah, mencari uang, apalagi? Membahagiakan kita. Kamu sebagai anak ya dibahagiakan. Katanya Mbak Mareta membahagiakan kita. Yang keras Mbak Mareta ya jawabnya ya. Ada lagi yang lain? Nah, apa tujuan orang tua kita bekerja atau orang tua kalian bekerja? Yaitu semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dari memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa saja? Nah, ada ayat yang tahu kebutuhan hidup yang perlu dicukupi apa saja? Makan. Apalagi? Minum. Mandi. Tuh, gosok gigi ya. Kita lanjut dulu, kita lihat bersama-sama kebutuhan hidup kita merupakan salah satunya dari kebutuhan hidup kita adalah yang pertama ada sandang ya. Kemudian yang kedua ada pangan. Kemudian ada papan. Nah, ada sandang, ada pangan, ada papan. Itu apa? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Kalau sandang ya, ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita yang berkaitan dengan pakaian yang kalian gunakan setiap hari, baik maupun pakaian ketika berangkat ke sekolah, seragam sekolah, ataupun pakaian di rumah. Berikutnya untuk pangan sekarang. Pangan berkaitan dengan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Berikutnya ada papan. Papan ya. Kalau papan berkaitan dengan apa? Tempat tinggal yang kita gunakan atau kendaraan yang kita gunakan. Coba kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di lingkungan sekolah kalian. Apa? Guru. Pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Pekerjaan lo ya, bukan aktivitas lo ya. Apa? Penjaga sekolah. Kepala sekolah. Guru. Ada yang lain? Penjaga perpustakaan. Apa? Tenaga administrasi Mbak Melati. Ada lagi? Apa lagi yang selain 5 tadi? Mungkin ada yang tahu? Security sekolah atau penjaga sekolah. Boleh Mas Khalid. Mas Khalid tapinya ditaruh dulu ya. Kemudian ada apa lagi? Kantin. Ya betul sekali, kantin juga sama. Aktivitas pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah ya. Itu beberapa contoh kegiatan atau kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan sekolah. Berikutnya kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekolah tadi. Yang pertama ada apa? Guru. Di sini sebutkan ada seorang ibu guru yang sedang memberikan ilmu atau pelajaran kepada siswa-siswanya. Ibu guru ya. Berikutnya diterangkan slide berikutnya ada yang namanya siapa? Siapa di sini? Kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Ada lagi? Siapa dia?
Penjaga sekolah atau tukang kebun yang bertugas membersihkan area lingkungan sekolah. Meskipun ada tukang kebun, kalian harus tetap juga membantu membersihkan kelas masing-masing. Nah, berikutnya kita lihat lagi gambar slide berikutnya, yaitu ada siapa? Nah, bagian administrasi sekolah atau ketatausahaan. Berikutnya ada tenaga administrasi atau berikutnya ada petugas perpustakaan ya, petugas perpustakaan yang kegiatannya ya melayani kalian dan Bapak Ibu guru ketika ada di perpustakaan. Sekarang kita lihat lagi di slide berikutnya. Dari berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekitar tadi ya, tuliskan jenis pekerjaan dan beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel berikut. Nanti akan Pak Bumi bagi tabelnya, kemudian kalian kerjakan. Melatih, ajeng, naufal, dan silahkan sekarang kalian kerjakan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Bagaimana, sudah selesai? Pinter. Oke, di sini tadi kalian sudah mengerjakan tentang kegiatan-kegiatan atau jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekolah ya. Kurang lebih ada 5 tadi, bisa kalian tambahi. Nah, sekarang siapa yang mau ke depan untuk mewakili kelompoknya membacakan dari hasil itunya tadi? Siapa yang ke depan? Ayo. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, tadi ya, setelah kita belajar tentang berbagai macam pekerjaan. Nah, setelah kalian mengisi, tahukah kalian beberapa gambar jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekolah yang tampil di beberapa slide tadi? Beberapa gambar tadi merupakan gambar 3 dimensi. Siapa yang tahu apa gambar 3 dimensi? Siapa yang tahu? Nah, apakah yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi? Nah, ini ya, gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Itu ciri-ciri gambar 3 dimensi yang pertama. Yang kedua, dapat dinikmati dari sudut pandang mana saja. Yang ketiga, menempati ruang, terdapat kesan gelap terang di dalamnya. Ya, berikutnya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Gambar kendi. Nah, siapa yang tahu kendi? Pernah lihat kendi? Tempat apa kendi itu? Tempat air apa? Air minum. Kalian tidak asing dengan gambar tersebut, yaitu berupa kendi yang biasanya digunakan untuk tempat menyimpan air minum di rumah-rumah. Nah, kita lihat bersama-sama. Gambar kendi yang di depan ini adalah gambar 3 dimensi. Gambar benda 3 dimensi yang memiliki ruang di dalamnya. Kita lanjutkan lagi.
Sebelum kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya, kamu akan menggali informasi lebih dalam lagi mengenai pekerjaan-pekerjaan di lingkungan sekitar kalian atau di lingkungan sekitar rumah atau tempat tinggal kalian. Berikutnya ada beberapa contoh tentang kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Yang pertama, ada contoh beberapa kegiatan ekonomi. Ada gambar apa itu? Pertama, kegiatan ekonomi di warung makan. Siapa yang pernah ke warung makan? Semuanya pernah ke warung makan. Beli apa ke sana? Beli makanan. Apakah ke warung makan beli baju? Enggak, belinya pasti makanan ya, ke warung makan. Nah, perlu kalian ketahui di warung makan ini terdapat beberapa aktivitas pekerjaan. Ada pelayan. Yang pertama ya. Nah, ini pelayan, ada pelayan, ada kasir dan ada koki atau tukang masak. Nah, kalian tahu nggak tugasnya masing-masing antara koki, pelayan, dan tukang masak? Tahu. Kalau pelayan tugasnya apa? Menyajikan makanan. Tangannya untuk menyajikan makanan. Kemudian ada apa lagi? Koki bertugas untuk apa? Memasak atau mengolah makanan menjadi makanan siap saji. Kemudian ada kasir sebagai apa? Menerima pembayaran ketika kalian selesai makan. Berikutnya ada kegiatan ekonomi di pasar. Siapa yang pernah berkunjung ke pasar? Nah, hampir semuanya pernah ke pasar. Ini contoh pasar apa namanya? Pasar modern apa pasar tradisional? Tradisional. Iya, contoh pasar tradisional. Di sini di dalamnya ada yang namanya pedagang. Ya, pedagang tugasnya apa? Menjual barang. Ya. Kemudian ada kuli angkut yang bertugas untuk mengangkut barang. Berikutnya ada tukang parkir yang bertugas untuk apa? Memarkir kendaraan para pengunjung pasar. Berikutnya kita lihat ada kegiatan ekonomi di perkebunan. Nah, perkebunan yang pertama ada penanam. Tahu ya penanam ya? Tugasnya untuk menanam benih-benih untuk ditanam sehingga nanti akan timbul atau tumbuh tumbuhan-tumbuhan baru. Nah, penanam. Ada tukang panen yang bertugas untuk memanen tanaman yang sudah siap panen. Ada penjual yang bertugas untuk menjual hasil panen. Ada lagi berikutnya kegiatan ekonomi atau pekerjaan. Ada bank. Tak pernah pergi ke bank semua? Biasanya ke bank untuk apa? Ambil uang, menabung atau menyimpan uang. Nah, bukan hanya mengambil uang ya di bank ya, tapi juga menabung. Di dalamnya ternyata ada yang petugas yang namanya pertama ada kasir. Ada apa lagi? Cleaning service. Ada apa lagi? Satpam. Kita coba bahas lagi. Nah, di sini. Nah, ini ada mbak-mbak kasir. Nah, berikutnya ada siapa lagi? Cleaning service. Berikutnya ada satpam. Kasir sendiri tugasnya hampir sama, dia bekerja berhadapan langsung dengan pengunjung untuk menangani berkaitan dengan administrasi keuangan. Ada cleaning service yang bertugas sebagai apa? Membersihkan lokasi-lokasi di sekitar bank. Ada security atau satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di sekitar bank. Sekarang kalian buat kelompok minimal menjadi 3 kelompok ya. Nah, sudah ya.
sudah jadi kelompok masing-masing ya. Sudah ke kelompoknya masing-masing. Sekarang Pak Joni akan memberikan yang berupa gulungan kertas untuk nanti kalian gambar. Dalam kertas di sini ada beberapa aktivitas kegiatan atau pekerjaan di lingkungan kalian. Dari mulai kelompok sini bisa mengambil satu-satu. Semua sudah dapat gambarnya? Oke, sekalian ketika sudah dapat gambar, kemudian segera laksanakan tugasnya untuk menggambar apa yang kalian dapat. Kemudian kalian beri keterangan bawahnya gambar yang kalian buat tadi kegiatannya melakukan apa. Paham ya? Nah, oke, nanti setelah menggambar selesai, kalian bisa perwakilan kelompoknya dua orang maju untuk mempresentasikan apa atau gambar apa yang kalian buat. Oke, silakan mulai gambar. Bagaimana, sudah selesai semuanya gambarnya? Kita tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Semangat, hebat, religius. Oke, kalian sudah selesai menggambarnya. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang kalian buat. Jadi mulai kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Kelompoknya sini, kelompoknya Mbak Melati. Silakan maju ke depan. Siapa dulu? Mas Hafiz, maju ayo. Silakan dibaca Mas Hafiz sini. Silakan disampaikan ke teman-temannya. Gambarnya apa? Pedagang. Pedagang. Oke, Mas Hafiz bagian pedagang. Terus dibaca. Pedagang aktivitasnya setiap hari menggelar lapak untuk menjual barang dagangan. Oke, Mas Hafiz kebagian pedagang yang bertugas, biasanya aktivitasnya setiap hari menggelar lapak untuk menjual dagangannya. Oke, silakan Mas Hafiz duduk, bisa lagi lanjutnya. Ada siapa lagi? Berikutnya siapa? Mbak Melati. Nah, Mbak Melati bagian apa? Satpam. Silakan dibaca Mbak Melati. Satpam penjaga gudang kepala satpam bertugas sebagai penjaga keamanan lingkungan. Oke, Mbak Melati kebagian satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Silakan Mbak Melati duduk. Nah, dari sini Mbak siapa? Memperkenalkan kelompoknya. Mbak Fahira maju ke depan. Mbak Fahira maju ke depan dulu. Dibaca yang keras ya Mbak Fahira. Kebagian gambar apa Mbak Fahira? Apa? Koki. Oke, yang keras dibaca. Oke, koki. Mbak Fahira kebagian koki ya, yang bertugas biasanya aktivitasnya mengolah bahan mentah, bahan makanan mentah menjadi bahan makanan siap saji. Oke, silakan duduk Mbak Fahira. Ada lagi kelompok sini yang mewakili maju? Nah, Mbak Mareta maju ke depan. Kebagian apa Mbak Mareta? Cleaning service. Apa kegiatannya cleaning service? Kegiatannya membersihkan tempat sekitar tempat tugasnya. Ya. Supaya menjadi Bersih ya. Nah, Mareta kebagian cleaning service yang bertugas untuk menjaga tempat tugasnya agar supaya terlihat bersih dan rapi. Di lingkungan, dari beberapa kegiatan yang kalian amati di lingkungan tempat tinggal kalian tadi, kalian sudah menyebutkannya tentang aktivitas apa yang ada di dalamnya. Nah, kalian sekarang sudah tahu berbagai macam jenis pekerjaan beserta aktivitasnya. Nah, sekarang ketika kalian tadi menggambar, membuat berbagai macam jenis pekerjaan tadi, tentunya kalian menggambar bentuk tiga dimensi yang sebelumnya sudah kalian buat sketsanya terlebih dahulu.
Siap, silakan Mas Hafiz untuk dipimpin doanya untuk pulang agar kita selamat pulang sampai tujuan. Silakan. Di tempat duduk siapda. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan pulang terlebih dahulu dari barisannya paling sini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua,